Sakit, Pak. Banyak titip salam dah. Apa? Banyak titip salam. Ada. Ya. Mak banyak tuh yang ngefans. Ngamuk je. Lemah. Lemah. Sedih. Sakit tu. Hah? Kasih apa? Ya, kokak. Enggak kita. Oke. Silakan. Dah, sikit je. Dekat je. Sorry, tak ada apa. Jadi kan kronologis langsung angkat. Baik, benar bahwa Polsek Bangko, Indonesia Polsek Bangko melakukan pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang dimana awal ceritanya ini kami dapatkan informasi dari salah satu masyarakat yang menemukan penemuan mayat pertama sekali, yaitu saudara Sunar di Parit Arjo, Batu 4 pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11 siang ditemukan adanya seorang mayat perempuan yang belum kita ketahui identitasnya. Kemudian kami tim Polsek Bangko atas perintah Bapak Kapolsek Bangko, Bapak Kompol Didun, diperintahkan untuk turun ke TKP dan kemudian melakukan olah TKP dan melakukan polis lain terhadap TKP. Memang betul ditemukan ada mayat seorang perempuan yang kita belum tahu identitasnya. Kemudian kita evakuasi bersama-sama dibantu dengan dari rekan TNI, Kodim dan masyarakat. Kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pratomo untuk dilakukan visum luar. Setelah dilakukan visum luar, hasil visum luar diketahui bahwa korban yang meninggal dunia ini, perempuan ini, ada bekas-bekas tanda kekerasan di bagian tubuhnya, yaitu di bagian kepala bekas memar, di leher ada bekas juga memar juga, dan di bagian dada. Kemudian kita juga upayakan untuk melakukan mencari identitas si korban dan ditemukan orang tua korban mengaku bahwa itu adalah anaknya. Kemudian langsung kita lakukan penyelidikan dan interogasi terhadap orang tua korban, yang mana korban ini atas nama Putri Mayasari yang lahir di Dumai tahun 2003, umurnya sekarang berarti sudah 21 tahun, tinggal di Jalan Masjid Al-Kautsar di Bagan Puna. Kemudian berdasarkan keterangan dari orang tuanya bahwa yang bersangkutan ini bekerja menjaga toko minimarket di depan Pasar Pelita Bagan Cepi Api, yang setiap harinya pulang jam 9 atau jam 10 malam setelah toko tutup, yang mana biasanya dia dijemput oleh orang tuanya pulang ataupun diantarkan oleh temannya. Nah, pada hari itu, hari Selasa itu dia nggak pulang-pulang. Nah, kemudian malam itu jam 10 malam
orang tuanya datang ke toko untuk mengecek anaknya si korban ini. Ternyata berdasarkan keterangan dari pemilik toko, si korban, si putri ini sudah pulang. Nah, ditunggu-tunggu pulang ke rumah sampai 1 hari tidak ada. Kemudian didapat informasi ada penemuan mayat. Kemudian orang tua korban datang ke rumah sakit dan memastikan bahwa mayat tersebut benar adalah anaknya, saudara Putri Mayasari. Nah, hasil dari interogasi itu kami langsung tim unit reskrim langsung bergerak cepat menuju tempat dia bekerja dan melakukan pengecekan CCTV. Kemudian dari hasil pengecekan kami didapati CCTV ada 1 orang, yang orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Verza, kemudian warna merah, kemudian membawa si korban. Nah, kemudian kami langsung melakukan pencarian terhadap identitas diduga pelaku ini, dan kemudian kita melakukan penangkapan di Batu 8 Labuan Tangga Kecil. Di rumah yang bersangkutan kita temukan memang ada sepeda motor yang digunakan berdasarkan hasil rekaman CCTV, dan ditemukan adanya 1 orang laki-laki ini yang mengaku bernama Icut alias Icut. Nama lengkapnya Amarullah Sasaki alias Icut, atau yang kita inisialkan AS. Kemudian AS ini kita interogasi langsung, dan dia langsung pertama awalnya tidak mengakuin, namun kita tunjukkan bukti-bukti kepada dia, dan terakhir dia akhirnya mengakui bahwa perbuatannya itu melakukan pembunuhan terhadap korban, yang mana habis korban dijemput, kemudian pelaku ini mengajak korban ke Parinatmo, ke TKP, karena ada dugaan perselingkuhan, karena antara korban sama tersangka ini ada hubungan pacaran, ya. Pelaku mengetahui adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh korban, sehingga dia ingin menjelaskan. Nah, kemudian saat itu di handphone diambil, dapat bukti percakapan perselingkuhan antara si korban sama laki-laki lain, terbakar api cemburu sehingga menyebabkan si pelaku emosi. Nah, si pelaku emosi, pada saat emosi sebelum dia melakukan penganiayaan, dia sempat memaksa untuk melakukan persetubuhan terhadap korban, ya. Awalnya korban menolak, namun kemudian korban karena dipaksa akhirnya terlaksanalah persetubuhan ini, dan mengeluarkan cairan sperma dari si pelaku. Dan setelah selesai berhubungan badan sekali, kemudian si korban dianiaya kembali oleh si pelaku, ya, dengan memukul kepala pakai tangan, kemudian mencekek dengan menggunakan 2 tangan, habis itu menghempaskan badan dan kepala ke aspal dan ke dinding jembatan itu, sehingga berkali-kali sehingga menyebabkan korban pingsan. Setelah korban pingsan, kembali lagi si pelaku melakukan aksi persetubuhannya dalam keadaan korban pingsan. 2 kali, sehingga 2 kali sampai mengeluarkan cairan spermanya, dan setelah itu untuk memastikan bahwa ini meninggal, diseret kemudian dimasukkan ke dalam parit, ya, dimasukkan dalam parit, diinjak ke kepalanya supaya tidak ada napas lagi. Setelah itu baru ditinggalkan, dan kemudian korban pergi pulang ke rumah dan bercerita kepada salah satu saksi, yang saksinya juga sudah kita periksa juga dan minta keterangan. Nah, jadi itu untuk saat ini alat bukti, barang bukti yang sudah kami amankan, yaitu pakaian-pakaian korban, terus hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polri mengatakan bahwa, bentar nih, saya baca dulu. Hasil otopsi itu mengatakan adanya ditemukan memar pada wajah
dada dan bibir kecil kemaluan, terus luka lecet pada wajah kedua siku, kemudian luka lecet geser pada punggung, luka terbuka pada daerah lipatan kecil daerah bibir dan sisi atas, robekan lama, kemudian ditemukan benda asing berupa lumpur pada saluran kerongkongan dan batang tenggorokan, ada lumpur di dalam, itulah dia ditenggelamkan itu. Juga ditemukan adanya robekan lama tidak mencapai dasar pada selaput darah atau vaginanya si korban. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher. Berdasarkan pola gambar luka pada tubuh mayat, kekerasan daerah leher dapat diakibatkan oleh tindakan pencekekan atau manual strangulation. Perkiraan saat kematian sebelum otopsi dilaksanakan adalah 24 sampai 36 jam sebelum pemeriksaan otopsi. Ya, jadi akibat kematiannya itu adalah dicekek sehingga menghilangkan nyawanya, nafasnya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam sehingga terdapat bekas lumpur di dalam jaringan pernafasannya dia, tenggorokan dan kerongkongannya dia. Nah, kemudian alat barang bukti yang lain kita amankan, sepeda motor, rekaman CCTV, pakaian korban, handphone korban yang ditemukan di rumah si pelaku. Kita geledah rumah pelaku, ditemukan handphone korban, dan kemudian kita temukan juga pakaian pelaku pada saat sesuai dengan rekaman CCTV. Pada saat kita melakukan pencarian barang bukti, si pelaku ini berusaha untuk melawan petugas sehingga kita lakukan tindakan tegas dan terukur sehingga si pelaku dapat kita amankan kembali untuk bisa mengikuti proses penegakan hukum lebih lanjut di Polsek Bangko. Mungkin itu keterangan kami dari Polsek Bangko, dan akan informasinya dan ini perkara ini akan dirilis nanti oleh Bapak Kapolres, mungkin hari Senin di Polres atau seperti apa. Kami akan ke sana, nanti silakan rekan-rekan lebih jelasnya lagi ke Polres nanti untuk mengikuti rilis berita ini. Mungkin itu saja. Ada lagi mau sampaikan? Mau tanyakan? Mau tanya-tanya gimana? Boleh tanya bang, tersangka bang? Itu waktu pengungkapannya berapa jam Pak dari laporan? Untuk pengungkapannya kita terima informasi awal itu kejadian hari Rabu, ada penemuan mayat hari Rabu jam 11 siang. Kemudian kita bisa mengidentifikasikan pelakunya itu 1 jam, bahwa pelakunya itu adalah saudara AS ini. Kemudian kita lakukan penangkapan itu pada pukul 3 sore, pukul 15.00. Berarti dari awal kejadian jam 22 hari Selasa, kemudian ditangkap jam 13 hari Rabu, belum ada waktu 24 jam. Pengungkapan belum ada memakan waktu 24 jam. Kepada tersangka, dan sudah berapa lama dia menjalin hubungan dengan korban? Menjalin hubungan sama korban ini sekitar 3 bulan kalau kami pertanyakan, sekitar 3 bulan mereka berkomunikasi, menjalin hubungan. Dia terbakar hati cemburu karena memang ada yang mau melamar si korban ini. Oh, Sehingga dia cemburu dan segala macam. berarti orang tua. Perlu diketahui juga ini ini pelaku sudah punya istri dan punya anak. Oh, ada berapa anaknya dan? Anaknya 1, masih umur 1 tahun ya. Anak umur berapa umurnya? 1 tahun ya. Kau pacaran itu udah berapa lama sama korban? Belum sampai sebulan lagi bang. Belum nyampe sebulan? Belum. Oh ya. Korban Tapi tahu. semalam udah 3 bulan ya? Belum nyampe sebulan pacarannya? Bulan sampai sebulan. Belum nyampe sebulan, berarti baru sebulan lah mereka berpacaran. Dan Orang korban orang tahu? tua korban tahu? Kalau dari hasil interogasi dari orang tua korban mengatakan bahwa memang ini pernah sekali, 2 kali, 3 kali datang menjemput ke rumah. Jadi makanya berkat informasi dari ibunya korban inilah kami bisa mengetahui bahwa dia inilah, mengidentifikasikan bahwa dia inilah pelakunya, bahwa yang bersangkutan ini pernah sekali, 2 kali, 3 kali datang menjemput si korban dengan menggunakan sepeda motor itu. Kadang ganti-ganti sepeda motornya, kata ibunya, kata ibu korban. Dan terkait dengan korban itu, dan apa tinggal di rumah orang tuanya atau beda? Karena ada beberapa cerita yang mengatakan korban tidak tinggal di rumah orang tuanya. Kalau korban tinggal bersama dengan orang tuanya. Kalau sekarang tinggalnya di Jalan Seia. Oh, iya. Ya.
di Jalan Seia. Oke, kalau KTP-nya masih Jalan Masjid, sekarang sudah pindah mereka ke Jalan Seia. Makanya tadi saya bacakan identitas korban masih di alamat KTP yang lama, alamatnya masih Jalan Masjid. Oke, sip. Ini pelaku tunggal atau gimana? Pelaku tunggal, murni sendiri, cuman dia meminjam sepeda motor kawannya, cuman kawannya tidak tahu guna dipinjam sepeda motor untuk apa. Pelaku tunggal sendiri. Oke, sip.